Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. YouTuber saat ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap suatu tren yang sedang hype atau diminati oleh masyarakat. Gak terkecuali buat ikan hias. Ikan hias sendiri punya pasar yang sangat besar dan fans setia. Banyak banget pecinta ikan hias yang menjadikan hobi menjadi identitasnya. Sama lah kayak misal kamu suka banget sama sebuah tim bola. Pasti kamu akan selalu antusias tiap dengar berita update tentang tim kesayangan kamu. Dan kalau tim kamu performanya naik, pasti kamu ngerasa bangga sendiri. Begitu juga dengan para pecinta ikan hias. Banyak yang menggemari ikan atas dasar jenisnya masing-masing. Sebuah tren pasti butuh seorang influencer untuk ngebuat trennya menjadi makin semarak. Perumpamannya sama kayak kamu ngebakar sesuatu. Kamu adalah apinya, sedangkan influencer ini adalah bahan bakarnya. Tren menjadi lebih digandrungi kalau ada figur-figur yang menjadi panutan dan acuan bagi para hobiis dalam menjalankan hobinya. Di kubu Cana, ada beberapa YouTuber yang punya peran amat vital untuk dunia percanaan. Salah satunya adalah Bos Q. Pria asal Bali ini sukses menjadi YouTuber yang khusus membahas ikan sebagai kontennya. Setiap konten yang dia upload selalu mendapat sambutan meriah dari para subscribernya. Angka ratusan ribu hingga jutaan udah jadi views langganan setiap konten yang dia upload. Subscribernya kini juga udah nyampe 432.000. Wah, banyak banget ya. Sebagai YouTuber sukses, Bos Q juga punya koleksi Cana yang banyak banget loh. Walau koleksinya banyak, tapi dia juga nggak ragu untuk nambah koleksi baru. Walau harus merogoh kocek yang cukup dalam. Tapi sebagai YouTuber sukses, agaknya hal itu ya bukanlah hal yang berarti atau buat doi. Nah, ikan apakah yang akan jadi ikan termahal yang pernah diangkut pria berkacamata ini? Ikan termahal Bos Q. Bos Q adalah tipe lelaki penggoda. Gimana enggak? Dia suka banget main ke galeri orang dengan bekal uang cash yang lumayan banyak. Di situ dia bakalan nyari ikan mana yang jadi incerannya. Ketika dia udah dapet, baru deh proses lobbying dilakukan. Bos Q selalu menghargai ikan incerannya dengan sangat fair. Dia nggak ragu keluarin uang besar demi ikan incarannya. Biasanya ikan yang dia incar adalah ikan rawatan lama yang udah maksimal dan ditreatment oleh pemiliknya. Makanya, ia harus dihargai dengan harga yang maksimal juga. Mengingat usaha para keepers untuk membuat ikannya menjadi makin cantik dan juga makin besar. Ketika dia udah dapat incaran baru deh doi menggoda si keepers untuk melepas ikannya. Cana banyak cabung. Eka Nawa, seorang keepers yang dikunjungi galerinya oleh Bos Q adalah orang yang cukup sabar menghadapi godaan. Red Centarum perawatannya dengan cabung yang banyak banget udah ketara jadi inceran Bos Q. Ikannya emang bagus banget karena Red Centarum dengan bar yang full cabung emang cukup rare. Ngebuat cabung menjadi bunga juga bukanlah hal yang mudah. Bos Q membawa uang cash 30 juta untuk melancarkan godaannya. Nominal awal yang ia keluarkan adalah 1 juta rupiah. Eka langsung nolak karena masih terlalu kecil. Lalu proses tawar-menawar semakin alot terjadi. Sampai akhirnya kata deal berhenti di nominal 10 juta. Eka Nawa nampaknya gak kuat untuk menahan diri di angka 10 juta. Akhirnya Red Centarumnya resmi menjadi milik Bos Q. Korban godaan berikutnya Bos Q adalah Vince Predator Bali. Doi kesana untuk merayu biar bisa dapat ikan Cana Barca dengan ukuran 40 cm. Bentuk si Barca ini udah garang banget dengan dorsal fin yang tinggi, atau bahasa keren anak Cana sekarang adalah gondrong, dan mentalnya yang udah galak banget. Kali ini Bos Q datang ke sana dengan membawa uang cash yang sama kayak pas dia ngebayarin Red Centarum, yaitu 30 juta rupiah. Awalnya mereka ngobrolin soal Cana Barca sendiri yang sekarang udah nggak masuk lagi ke Indonesia. Ikan ini sendiri udah susah didapetin di India karena saat ini lokasi habitatnya termasuk ke dalam hutan lindung. Jadi udah dilindungi oleh hukum setempat dengan risiko yang sangat besar kalau ada yang nekat ngambil. Pihak berwenang sana nggak ragu untuk menembak mati mereka yang ketahuan ngambil karena secara lokasi ikan ini masuk ke dalam hutan lindung. Dan populasinya pun semakin menipis atau bisa dibilang hampir punah. Karena pertimbangan di atas, Ivan si kiper Cana Barca nggak gentar ketika Bos Q nyodorin uang sebanyak 30 juta rupiah di depan matanya. Ivan tetap teguh dengan pendiriannya
kalau ikan ini berharga 35 juta rupiah. Doi nggak mau ngasih jalan tengah dan memberi titik tengah di angka segitu. Segala macam trik rayuan dikeluarkan oleh bos-bos Q. Namun akhirnya mesti gigit jari karena si pemilik belum mau melepaskan ikannya di harga 30 juta. Pertimbangannya adalah Cana Barca bisa aja udah nggak dijual lagi karena masalah di atas. Dan akan sayang banget kalau dilepas sekarang. Ikan dengan harga yang fluktuatif bisa menjadi investasi loh. Makanya Ivan belum mau untuk melepas Barkanya. Bos-bos Q akhirnya gagal dan memilih untuk nyari Barca dengan ukuran yang lebih kecil. Petualangan bos-bos Q dalam hunting ikan mahal belum habis di situ. Karena Doi juga getol banget buat godain pemilik Limbata. Kira-kira bakal sukses nggak? Kali ini bos-bos Q berkunjung ke rumah Bill Hendra, seorang kiper Cana yang suka banget sama jenis-jenis ikan Cana kerdil. Koleksi dia yang paling jos adalah Cana Limbata dengan mental yang barbar nih. Walau katanya baru ganti air, tapi ini ikan bisa tetap stabil mangap-mangapnya. Gila banget nggak tuh? Karena limbatanya berkelas wahid, sudah barangnya pasti ikan ini jadi inceran bos-bos Q. Setelah berbincang santai ternyata limbata ini udah ditawar sebesar 5 juta rupiah oleh orang lain. Namun Bill Hendra belum rela untuk melepaskannya. Panas nih dengar fakta tersebut. Bos-bos Q auto nawar 2 kali lipat, yaitu 10 juta rupiah. Gila banget, masa limbata harganya setinggi itu ya? Nah, balik lagi. Ikan hasil rawatan ya harganya balik lagi ke si kipersnya. Karena kita harus menghargai jerih payahnya untuk membuat ikannya mencapai level tersebut. Kalau misalnya nggak cocok, ya sah-sah aja untuk kita menolak. Beli Hendra kayaknya cinta mati nih sama ikan limbatanya. Karena uang 10 juta rupiah punya bos-bos Q masih ditolak oleh Doi. Ya namanya juga sayang ya. Kadang emang membutakan mata. Alhasil usaha bos-bos Q untuk meminang ikan pujiannya kembali gagal. Tapi dia nggak pulang dengan tangan hampa karena berhasil dapetin Andra unik yang punya fin atau double sebagai buah tangan. Ikan termahal bos-bos Q. Nah, akhirnya aku bisa nemuin ikan termahal yang dibeli oleh bos-bos Q. Pria bernama asli Franz ini main ke rumah dosen penyuka Cana bernama Dewa. Pak dosen ini suka banget gegitaran di depan akuarium koleksinya sambil nyanyi-nyanyi iseng. Katanya sih dia nyanyi buat Cana koleksinya. Didengar dari suara Doi yang serak-serak basah, kayaknya bakalan enak sih dengar Doi nyanyi. Kali ini bos-bos Q udah mengejar atau mengincar matanya ke salah satu koleksi milik Pak dosen, yang lagi-lagi varian red, yaitu Red Barito. Red Barito sampai saat ini emang jadi varian Cana Maru yang harganya paling tinggi dan ya lumayan stabil. Apalagi ikan koleksiannya Pak dosen ini speknya sangar banget. Cabungnya dengan bunganya juga udah banyak banget. Tinggal di treatment dikit bakalan makin gahar tampilannya. Kali ini usaha bos-bos Q nampaknya akan berbuah manis karena Pak dosen kayaknya ikhlas melepas ikan kesayangannya. Pesan dia cuma ikannya dijaga dan gak dipelihara dengan sembarangan. Tanpa banyak cincong, mereka berdua langsung deal di harga 13 juta rupiah. Terakhir, Pak dosen minta bos-bos Q untuk ngasih tanda tangan ke gitarnya. Gitar kesayangan ini adalah teman setia Doi tiap kali nongkrong di gazebo rumahnya sambil liatin koleksi ikannya. Sebagai kenang-kenangan, Pak dosen minta tanda tangan tuan baru Red Barito miliknya. Biar dia bisa selalu mengingat ikan kesayangannya itu. Sekarang, bos-bos Q bisa pulang dengan tersenyum lebar alias full senyum karena sukses mendapat ikan incerannya. Kesimpulan, buat para keepers, rasa cinta emang bisa ngalahin nominal. Karena banyak banget yang bisa menolak nominal tinggi demi mempertahankan ikan kesayangannya. Contohnya Billy Hendra dan Ivan dari Fins Predator yang kekeh untuk nggak melepas ikannya walau ditawar dengan harga selangit. Jadi akhirnya ikan termahal yang diangkut oleh bos-bos Q adalah Red Sentaro milik Pak dosen Dewa di harga 13 juta rupiah. Sebuah harga yang cukup fantastis buat seekor ikan. Tapi balik lagi kalau udah cerita banget atau sayang banget sama hobi, ya punya budget lebih, ya udah pasti impian dan keinginannya bisa dipenuhi.
Kira-kira nominal berapa lagi yang akan Bos Q keluarkan untuk melancarkan godaannya demi ikan impian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like video ini dan subscribe channel Nakama Aquatics. Dan sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya ya. Dah.